Pemirsa, kasus meninggalnya Lula Lava menyisakan tanda tanya. Belakangan polisi mengungkap sejumlah barang bukti yang ditemukan dari apartemen Lula Lava, termasuk tabung whipping yang kemudian diuji di laboratorium forensik. Polisi pun mendalami asal-usul tabung tersebut. Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Kompolnas RI, Muhammad Hoirul Anam. Selamat malam, Pak Anam. Selamat malam Mbak Vera, apa kabar? Kabar baik, semoga sehat selalu. Pak Anam, kasus meninggalnya ini sudah ditutup, tetapi asal-usul tabung whipping ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Mengapa sebetulnya polisi ini perlu mendalami asal-usul tabung tersebut? Ya, yang pertama-tama memang tabung ini menjadi satu polemik akhir-akhir ini. Ya, salah satunya memang banyak penyalahgunaan dan dihimbau untuk tidak digunakan secara sembarangan, walaupun kalau argumentasinya secara medis aman gitu, sebenarnya tidak semua obat yang dipakai oleh medis itu bisa digunakan secara bebas. Bahkan yang dinyatakan ilegal saja secara hukum, secara medis memungkinkan untuk dipakai karena untuk kepentingan medis. Oleh karenanya polemik ini harus diakhiri dengan belajarlah dari kasus almarhum ini. Ya, saya kira dengan menelusuri ini dan melihat dampaknya harus belajar dengan cara apa? Ya, apakah kalau whipping ini masuk dalam kategori yang memang dilarang, ya harus dimasukkan. Karena kalau kita membaca informasi dari berbagai statementnya Kepala BNN, misalnya Komjen Kepala BNN, sama beberapa keterangan dari Kementerian Kesehatan, ini kategori kalau disalahgunakan memang berbahaya. Nah, oleh karenanya belajar dari kasus ini, menelusuri ini, saya kira yang paling penting adalah ujungnya harus ada kebijakan. Kalau memang dilarang, ya dilarang. Kalau dibatasi, ya dibatasi, begitu. Oke. Karena kalau kasusnya sendiri kan sudah dinyatakan tidak ada unsur pidananya, tidak masuk dalam peristiwa pidana. Iya, terlebih otopsi pun juga tidak dilakukan oleh pihak kepolisian gitu ya. Mengapa polisi melacak sampai riwayat pembelian online ini melalui e-commerce sebetulnya? Apa yang ditarget? Iya, sebenarnya kalau ini memang potensi membahayakan, ya upaya pencegahan memang melihat semua peta distribusinya kayak apa. Karena penting untuk mengukur sebenarnya penggunaannya kayak apa, potensi jatuh korbannya kayak apa. Sehingga langkah menelusuri ini merupakan, kalau menurut kami, ya salah satunya adalah merupakan langkah untuk pencegahan, mengajak semua masyarakat, mengingatkan semua masyarakat untuk tidak menggunakan itu secara sembarangan, sampai jelas duduk perkaranya kebijakan BNN maupun Kemenkes, gitu. Lah belajar dari kasus ini, menurut saya itu, dan ketika itu dilarang dan sebagainya, mapping soal distribusi, penggunaan dan sebagainya jadi penting. Oleh karenanya kami juga menghimbau kepada masyarakat, siapapun yang menggunakan ini tanpa kalau istilahnya itu sembarangan begitu, ya mohon untuk tidak menggunakannya lagi. Karena kalau ini sudah dinyatakan terlarang ya dalam kebijakan BNN, dalam kebijakan Kemenkes, ya ini dalam konteks ini bisa kena pidana dan polisi sudah tahu petanya dan sebagainya karena ada upaya pencegahan yang dilakukan dalam proses kasus ini. Oke. Artinya selama ini pengawasannya sangat longgar begitu ya, bisa dibeli bebas. Demikian harusnya kalau kita baca di berbagai media ya itu dijual di e-commerce gitu ya. Itu kan artinya semua orang bisa akses. Lah kalau semua orang bisa akses, terus ternyata memang membahayakan, saya kira penting untuk langkah-langkah mengambil kebijakan. Khususnya BNN, kan di BNN itu kan banyak anggota kepolisian termasuk kepala BNN. Ya, dan Kompolnas ini kan mengawasi seluruh anggota kepolisian dimanapun. Oleh karenanya kami berharap Pak Kepala BNN untuk mendalami ini agar ini jelas bagi masyarakat. Kalau dilarang, dilarang. Kalau dibatasi, dibatasi. Kalau diperbolehkan, bagaimana gitu. Nah, belajar dari kasus almarhumah ini, sehingga tidak terjadi lagi apa yang tidak kita inginkan.
Ya, Pak Anam, ditemukan DNA Lula di tabung whipping oleh pihak kepolisian, namun polisi tidak melakukan otopsi. Artinya kedua hal ini tidak akan dikaitkan kembali dengan penyebab kematiannya, tapi hanya soal bagaimana polisi menarget saja bagaimana penjualan bebas ini tadi, mapping yang dilakukan, menargetkan penjual bebasannya. Secara singkat logikanya demikian, tapi kita nggak tahu apa yang nanti ditemukan. Seandainya ada unsur dan sebagainya, apa bukti baru misalnya yang ditemukan, ya saya kira kasus ini bisa dibuka. Tapi sementara ini karena memang logika peristiwanya ya di tabung tersebut ada rekam jejak DNA, itu kan artinya ya penggunaan whipping itu punya sejarah digunakan oleh almarhumah. Kan tidak mungkin kalau nggak ada rekam jejak DNA-nya ada hubungan antara almarhumah dengan whipping. Nah itu. Tapi kalau dalam sejarah penelusuran tidak hanya kasus ini ya, kasus berbagai kasus kalau ditemukan novum ya bisa dibuka gitu. Tapi saya kira semangat saat ini adalah semangat untuk melakukan pencegahan ya dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak menyalahgunakan whipping gitu. Dan kami Kompolnas mendorong BNN untuk segera memastikan apakah whipping ini bagian yang terlarang ataukah tidak. Karena trennya memang banyak penyalahgunaan dan di berbagai negara juga mulai diperketat. Baik, terima kasih anggota Kompolnas RI Muhammad Hoirul Anam sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.